Yuk, salam jumpa. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan suatu topik yang menarik, yaitu mengenai pendeteksian bias butir menggunakan mimik model atau metode mimik. Nah, metode mimik ini sendiri itu sering dilakukan pada pada pengukuran dengan model SEM ya. Pada pengukuran dengan model SEM, khususnya model SEM yang CB-SEM ya, bukan yang PLS-SEM, tapi yang CB-SEM ya. Nah, sehingga pendeteksian bias butir ya menggunakan model ini, model mimik ini, itu kalau kita menggunakan software ya, menggunakan software statistik gitu ya, itu seringnya itu dilakukan di software yang basisnya itu CB-SEM ya, bukan PLS-SEM, CB-SEM, misalnya AMOS. Nah, jadi mimik ini, model mimik ini itu bisa dilakukan di AMOS ya, bisa dilakukan di AMOS. Nah, tetapi sekarang itu CB-SEM ya, model CB-SEM ini sudah bisa juga dilakukan di Smart PLS versi yang terbaru ya. Nah, ini saya tunjukkan ya. Nah, ini di Smart PLS versi terbaru itu CB-SEM itu juga sudah bisa dilakukan di Smart PLS, jadi bukan hanya di AMOS. Nah, sehingga pada video kali ini saya akan mencoba melakukan pengidentifikasian bias butir ya. Bias butir menggunakan Smart PLS. Jadi nanti saya akan menggunakan itu di CB-SEM, lalu kemudian saya melakukan pendeteksian bias butir itu menggunakan mimik model gitu ya. Nah, nanti bagaimana caranya saya akan demonstrasikan. Nah, lalu akan saya bandingkan dengan pendeteksian bias butir ini menggunakan RAS analisis. Nah, nanti kita akan lihat apakah ada kesamaan hasil atau tidak gitu ya antara bias butir, pendeteksian bias butir menggunakan RAS analisis dan juga pendeteksian bias butir menggunakan Smart PLS dengan model mimik tadi ya. Nah, jadi di sini saya sudah punya data. Ini saya buka datanya. Nah, ini saya sudah punya data ya yang akan kita deteksi bias butirnya. Jadi ini adalah data kepuasan pelayanan Taruna ini ya, Taruna. Saya tidak tahu Taruna yang mungkin Taruna kepolisian kali ya. Nah, ini ada 12 butir yang mengukur kepuasan pelayanan. Ada 12 butir. Lalu di sini sudah dikodekan tingkatnya, Taruna tingkat berapa gitu ya. Terus ada gendernya. Gendernya juga dikodekan dengan angka ya, jadi bukan pakai huruf tapi pakai angka seperti ini. Nah, lalu saya sudah buat dua file. Ini file yang pertama itu kan txt ya, file teks. Nah, ini akan saya masukkan ke Binstep. Lalu yang kedua itu file file CSV ya, file CSV yang akan saya masukkan ke Smart PLS. Pertama kita keras dulu ya, kita lihat. Kita keras dulu, kita mau analisis apakah ada butir yang bias gitu ya. Oke, kita langsung ke div-nya. Sini div-nya. Oh, maaf, salah. Kita langsung ke div-nya. Ini div-nya, kita pilih di sini gender, display graph. Kita akan munculkan grafiknya, lalu label. Nah, kita lihat ya. Nah, biasanya pendeteksiannya itu menggunakan probabilitas mental ini ya, mental Hansel ini ya. Kalau probabilitasnya di bawah 0,05 itu terdeteksi bias. Nah, ini ada item 7. Item 7 ini terdeteksi bias nih, karena probabilitasnya di bawah 0,05 ini terdeteksi bias. Terus kita juga bisa menggunakan T-Raswell ini. T-Raswell ini kan 3 ya, ini 3, nilainya 3. Nah, T-Raswell ini kalau misalnya dia angkanya itu dia di bawah 2, itu bisa dikatakan belum bias. Tapi kalau sudah di atas 2, baru dikatakan bias. Nah, ini kan sudah di atas 2 nih, bahkan 3 kan. Berarti bias nih. Lalu div kontrasnya itu 0,70 ya. Sebenarnya ini kan masih di bawah 1,5 ya, tapi kita lihat nilai div kontrasnya ini kan memang lebih daripada yang lain ya. Nah, jadi ya kita bisa simpulkan ini tuh
I7 ini, item 7 ini bias ya. Nah, lalu kita lihat nilai tabel 3004-nya, di probabilitasnya ini juga bias nih, item 7-nya ini, karena probabilitasnya di bawah 0,05. Jadi bisa kita simpulkan item 7 itu bias ya. Nah, kalau kita lihat grafik, ya, kita buka grafik ini. Nah, ini kan kita lihat grafiknya ini, itu kita lihat di item 7 ini, gap antara titik dari laki-laki dan perempuan ini kan gapnya besar ya, dibanding yang lain ini gapnya besar, sehingga bisa kita katakan ini bias nih ya, dia lebih menguntungkan perempuan ya, ini lebih menguntungkan perempuan daripada laki-laki item 7 ini. Oke, jadi kira-kira begitu ini kalau menggunakan RAS analisis ya. Sekarang bagaimana menggunakan smart PLS? Nah ini, jadi di sini ya ini saya sudah punya data yang saya sudah masukkan. Ini datanya saya sudah masukkan. Lalu kita lihat ini saya menggunakan CBSM. Jadi modelnya saya sudah buat ini menggunakan CBSM. Lalu saya akan masuk gambar model. Nanti caranya begini ya. Caranya nanti begini. Nah ini sudah. Ya ini sudah seperti ini. Lalu saya kecilkan ini ke bawah. Oke, bawah ke sini. Oke, di sini misalnya ini. Oke, ini seperti ini. Saya ini sedikit lagi. Nah ini sudah. Lalu kemudian ini item-item kepuasan ya. Jadi saya kasih nama dulu ya, kepuasan. Oke. Nah, ini kepuasan. Lalu kita langsung masukkan gendernya ini. Gendernya ya. Nah, ini gendernya kita masukkan seperti ini. Nah, lalu caranya kita koneksikan ini. Kita koneksikan gender ke kepuasan terlebih dahulu. Nah, sampai ada errornya ini. Muncul errornya ini, baru kemudian kita hubungkan satu persatu dari gender ini ke item ya, untuk melihat biasnya. Misalnya saya koneksikan ini ke item 1. Nah ini, kemudian kita cek basic algorithm, kita cek ya, kita cek. Saya tunggu masih ya. Ini kita lihat di auto loadingnya. Nah di auto loadingnya kita lihat korelasi antara item dengan gender ini. Nah ini kita lihat ya, ini p-valuesnya itu masih di atas 0,05 ya. Lalu t-valuesnya ini 1,4. Jadi masih bisa dikatakan ini tidak bias ya, karena kan merah ini, tidak bias nih, tidak bias. Oke, lalu kita hapus, kita cek yang item 2. Ini item 2, kita cek item 2, start calculation, kita tunggu, kita cek lagi. Nah ini item 2 juga tidak bias nih, karena p-valuesnya itu di atas 0,05 ini di atas 0,05 ya, jadi tidak bias ya, ini tidak bias nih. Nah sekarang kita ke item 3. Ini item 3, kita lihat, kita calculation lagi, kita tunggu ya, auto loading, kita lihat. Nah ini juga tidak bias nih, 0,2 kan, tidak bias. Nah p-valuesnya 0,2 tuh, tidak bias. Kita hapus. Nah sekarang kita ke item 4, kita lihat item 4 ya, item 4 kita lihat, ini juga tidak bias nih, item 4 merah kan, tidak bias ya. Sekarang ke item 5, coba kita ke item 5, kita lihat.
Nah, di sini ya, di mimik item 5 itu terdeteksi bias nih. Justru item 5 itu terdeteksi bias nih. Ini kita lihat item 5 terdeteksi bias. Coba kita lihat di rasnya ya. Di rasnya item 5 itu ya, item 5 itu tidak bias kan? Tidak bias sebenarnya. Coba kita lihat probabilitasnya. Item 5 ini. Wah, item 5 ini lihat probabilitasnya itu kalau di ras tuh 0,09 ya. Hampir mendekati bias. Tetapi di metode mimik item 5 itu teridentifikasi bias. Item 5. Oke, item 5. Jadi item 5 itu teridentifikasi bias. Sekarang kita ke item 6. Item 6 kita lihat item 6 ya. Start calculation, kita lihat item 6. Auto loading. Nah, item 6 tidak bias ya. Nih, item 6 tidak bias. Oke, lanjut. Kita ke item 7. Item 7 kita koneksikan item 7 ini, lalu kita calculation. Buka. Nah, item 7 juga teridentifikasi bias nih. Jadi hasilnya sama antara menggunakan model mimik dengan ras analisis ya. Jadi di ras analisis tadi kan item 7 itu kan teridentifikasi bias. Nah, di menggunakan mimik, model mimik juga teridentifikasi bias. Namun perbedaannya, kalau di ras analisis itu item 5 kan tidak teridentifikasi bias. Hampir teridentifikasi bias, tetapi di model mimik item 5 itu teridentifikasi bias. Oke, kita lanjut ke item 8. Kita lanjut ke item 8. Nah, kita lanjut ke item 8, kita lihat loading. Nah, ini juga tidak teridentifikasi bias. Item 8 tidak. Lalu kita ke item 9 sekarang. Item 9 kita lihat. Item 9 apakah bias atau tidak? Kita lihat. Auto loading. Ya, tidak juga. Jadi item 9 juga tidak. Sekarang kita ke item 10. Item 10 kita lihat apakah bias atau tidak. Item 10 kita tunggu. Auto loading. Nah, ternyata item 10 juga teridentifikasi bias nih ya. Sedangkan di ras itu kan tidak ya. Mana item 10? Nah, ini item 10 kan tidak teridentifikasi bias nih. Sedangkan kalau menggunakan metode mimik, dia teridentifikasi bias ya. Item 10. Jadi ada 3 item ya. Sekarang kita ke item 11. Ini tidak teridentifikasi bias. Item 11 tidak. Sekarang yang terakhir item 12. Kita lihat item 12. Ini item 12. Kita start calculation. Kita lihat. Nah, ini juga tidak teridentifikasi bias. Jadi kesimpulannya menggunakan model mimik itu kita mengidentifikasi ada 3 item yang terdeteksi bias ya, yaitu item 5, 7, dan 10 ya. Sedangkan kalau kita menggunakan ras model, itu yang teridentifikasi bias itu hanya hanya item 7 gitu ya. Nah, itu kesimpulannya. Nah, tinggal teman-teman mau menggunakan model yang mana gitu ya, apakah ras analisis atau model mimik untuk pendeteksian bias butir ya. Terserah teman-teman. Keputusannya mau pilih yang mana gitu kan. Oke, saya kira demikian saja video saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan kita berjumpa lagi pada video saya selanjutnya. Terima kasih.